10-an adalah 10 apa 15 tahun lah. 15 tahun sakitnya. Saya ngerasain Ya. seperti apa namanya, seperti yang udah saya di YouTube lah, udah itu saya pas ngeliat ini kok hampir mirip, udah seperti saya lah. Udah akhirnya saya istilahnya saya berobat udah kemana-mana itu mungkin sebulannya bisa 4 kali 5 kali masuk rumah sakit ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai alhamdulillah. Ini yang makanya kalau untuk perut saya udah alhamdulillah udah. Cuman yang saya itu masih suka sedikit ada. Iya itu. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati, mata harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum Maro. 10-an adalah 10 apa 15 tahun lah. 15 tahun sakitnya. Saya ngerasain seperti apa namanya, seperti yang udah saya di YouTube lah, udah itu saya pas ngeliat ini kok hampir mirip, udah seperti saya lah. Udah akhirnya saya istilahnya saya berobat udah kemana-mana itu mungkin sebulannya bisa 4 kali 5 kali masuk rumah sakit ya. Sampai akhirnya saya pun ini Pak siapa udah nggak kuat untuk beraktivitas kerja, udah akhirnya tapi sekarang sudah mulai alhamdulillah. Ini yang makanya kalau untuk perut saya udah alhamdulillah udah. Cuman yang saya itu masih suka sedikit ada itu sempoyongan. Rasa was-was masih ada sedikit itu ada. Rasa was-wasnya hilangin, ini penyakit ringan semua kita nggak usah terlalu takut. Tapi kemarin was-was berlebihan karena kita ngerasa sakit. Kalau kita nggak sakit nggak mungkin anxiety itu datang atau cemas panik datang, karena kita ngerasa sakitnya di luar di luar pengetahuan ilmu kedokteran. Kita jadi takut, terus timbul takut meninggal, takut apa kalau udah sampai takut ambulan juga. Sempet tuh Pak. Sempet takut seperti itu karena bawaan itu. Tapi saat sakitnya nanti sudah sembuh ya udah kembali normal. Yang penting sekarang nggak usah takut ambulan lagi. Ada alhamdulillah sih kalau sekarang udah apa namanya, udah bisa sedikit-sedikit bisa lah menghindari itu. Ada ambulan juga umpama lewat, bukan bawa saya kan gitu. Terus ada inalilah juga bukan nyari saya kan gitu. Nah itu aja. Kita nggak usah takut. Terus sama rasa lemes saya masih itu lemesnya masih suka masih gemeter gitu. Itu kalau gemeter langsung makan nggak? Iya makan Pak. Itu sebenarnya bukan lapar, nanti kasih diperhatikan saja. Saat gemeteran cuekin saja, paling lama itu 10 menit sudah normal kembali. Nah makan itu juga butuh waktu kan antara 5 sampai 10 menit makan itu. Nah pas kondisi makan selesai kok berhenti, itu umpama nggak makan juga ya 10 menit itu kan berhenti gemeterannya itu. Bukannya karena gemeteran itu harus makan gitu Pak? Kalau saya biasanya kalau saya udah ngerasa itu ini udah mau gemeteran kayaknya udah terasa lemes itu, udah saya langsung makan, langsung minum teh air gula gitu. Ini kalau biasa yang sakit seperti ini sudah mulai pulih, kita aktivitas sedikit itu karena tenaga kan banyak aktivitas sedikit saja itu akan gemeteran, tapi itu aman. Umpama didiamkan 10 menit berhenti. Itu kadang-kadang yang jadi suka saya pikiran ntar pusing lagi nih begini nih, takut vertigo nih gitu. Enggak usah takut kalau dia gemeteran hilangin aja rasanya. Jadi nggak asal gemeteran, nggak usah harus makan. Gitu. Santai saja. Walaupun liatin nanti berhentinya berapa menit itu aja. Kalau saya dulu malah gitu, berhentinya berapa menit itu ternyata sebentar, malah kadang nggak nyampe 5 menit kalau kita perhatikan. Kalau saya jadi yang saya itu gitu Pak, jadi kalau saya merasa udah agak mau aktivitas lah. Memang aktivitas terus terang aja nggak bisa secepat kalau kita bilang tekor tenaganya Pak itu. Ini pokoknya kalau kecapean sedikit masih gemeteran, tapi pas gemeteran upama tetap lanjut buat kerja juga nggak akan terganggu. Nah itu cuman gemeteran doang, itu nggak sakit itu. Nggak sakit tuh Pak. Nggak sakit, cuman gemeteran saja. Tapi itu juga nggak lapar. Pokoknya pas kita aktivitas tetap aja buat aktivitas, itu gemeterannya hilang sendiri paling. Nah, nanti semakin kita cuekin, gemeteran itu akan normal dengan sendirinya. Jadi nggak usah takut, karena
yang bikin gemeteran ini saat kita sudah pemulihan ya, sudah mulai kita pulih, semua organ tubuh sudah normal. Ini kan penyerapan sari makanan cepat, terus perjalanan sari makanan cepat untuk pemulihan tubuh kita supaya bisa gemuk lagi. Nah itu akhirnya cepat. Makan juga sih kalau dibilang hitung makan udah hampir banyak banget tapi masih sudah normal ya. Ya memang kalau untuk gemuknya itu butuh waktu lama. Saya saja sembuhkan 2010. Mulai kelihatan gemuk itu tahun 2015. Itu baru mulai sedikit kelihatan. Kelihatan lagi mulai 2019. Setelah Covid itu saya tambah gemuk itu. Karena mulai minum es nggak terkontrol, minumnya kan kalau nggak es teh manis, kopi saya tiap hari. Jarang minum air putih. Nah itu mulai gemuk-gemuk kebanyakan air es. Itu orang-orang terlalu kebanyakan. Kok saya sakit ini, kok tujuannya sakit ini disakitin. Sama Pak, sama bener kayak saya. Iya. Saya sampai pernah saking itunya kan sering pusing tuh. Iya. Pusing nggak ketemu tuh Pak SD ya. Nah, dikasih obat nggak sembuh. Nah, iya benar, obatnya udah macam-macam. Kalau misalnya ini Pak SD, pengaruh nggak dari perut ke pinggang gitu? Pinggang saya sering banget. Ini kalau sakit seperti ini, pas mulai mendekati sembuh, pinggang itu sering kaku, sering sakit, benar, itu tidak apa-apa. Itu hanya reaksi gas-gas yang sudah masih berhenti di pinggang saja. Kadang pinggang panas, kadang seperti ditekan. Udah kayaknya sampai mau buat sholat aja nggak bisa tuh. Terus kalau kaku, nah itu karena kurang tidur malam. Pas sakit gini kurang tidur malam pengaruh ke pinggang. Jadi kalau umpama habis duduk gini mau bangun kok rasanya kaku banget, itu karena kurang tidur. Kita cukup tidur aja itu obatnya. Kita tidur saja udah aman kembali normal. Itu ya yang saya itu ini kok nggak hilang juga, tiap itu pinggang itu terasa mau nunduk aja sholat itu, aduh sampai kaki juga kadang-kadang mau diri pun nggak gemeteran juga itu dari pengaruhnya. Gitu. Iya aman itu. Itu aman. Iya. Nggak usah khawatir lagi. Nah kalau minum obat ini terus saya kan waktu itu punya tensi katanya deh, berjarak berapa itu? Apa nggak usah diminum bagaimana? Saya itu sering tuh 140, 80, 90 itu gitu. Belum tensi tinggi. Gitu ya. Pokoknya kalau kita di tensinya walaupun 180. Waalaikumsalam. Tensinya 180, kok pernya kok masih di bawah 90. Itu nggak usah minum obat tensi dulu, itu bukan tensi. Assalamualaikum. Itu masih aman. Waalaikumsalam. Ya itu masih aman, cuman karena pas sakit seperti ini, entah sakit pinggang atau sakit lainnya, nah itu biasanya kita merasakan sakit, tensi itu ikut naik. Tinggi. Iya, tapi bukan tensinya. Oh itunya, pakai itu aja. Ya ini masih aman, ini nggak ada tensi tinggi. Oh gitu Pak. Ini cuma karena kepikiran sakit ini aja. 140, 150 itu kalau pernya masih rendah, emang aman. Saya hampir kalau dihitung hampir 17 tahun Pak. Ngerasain nggak nyaman seperti ini. Iya. Ya sekarang kan udah mulai kembali. Alhamdulillah sih kalau untuk perut alhamdulillah emang masih. Tinggal semboyongan aja ya. Itu memang sensasi yang paling lama hilangnya. Dan bantu terapi saat sholat sujudnya dibikin lama supaya gasnya itu cepat naik ke lambung. Ya nanti udah sembuh itu udah aman, tinggal terapi saja, nggak usah perlu obat lagi. Ya nggak usah beli obat lagi, itu tinggal terapi saja. Ya Insya Allah udah nggak kambuh lagi. Yang penting jangan makan pisang yang belum dimasak, itu aja. Sama hindarin rasa takutnya itu. Kalau rasa takut nggak usah ketakutan, ini penyakit ringan seperti ini. Yang penting jangan nebak-nebak sendiri ya. Wah jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit ini. Nah itu yang bikin kita malah tambah jadi sakit. Itulah kadang-kadang itu kan 17 tahun begini aja berarti kan bukan penyakit berat. Itu ngeliatnya dari situ aja. Iya. Kalau penyakit berat itu setahun aja langsung drastis itu semua. Iya benar. Nah ini bukan penyakit berat, ringan. Berarti nanti kalau umpama kok kayak kamu gitu adalah penyakit ringan, biarin gitu. Nanti hilang mah. Ya udah itu aja deh makanya. Iya. Terima kasih nih Pak. Ya, sama-sama. Saya udah nggak lama nggak tuh. Ya, semoga tidak tambah lagi. Amin. Ya. Ibu. Silakan Ibu.